Iya, kalau yang itu namanya chiffon, Mbak. Chiffon. Ya, chiffon tuh yang lazim memang Ah, untuk baju-baju syar'i itu sering dipakai karena dia flowy gitu, melayang-layang gitu. Kan jadi lebih cantik, cantik. lebih indah, lebih anggun begitu. Kalau ini Bu, Kalau yang bagian dalamnya saya lebih khusus menggunakan Armani Silky. Armani Silky. Iya, karena dia lebih lembut. Mbak Ica Oke. bisa pegang sangat Iya, lembut sekali, sangat kayak lembut sutra. sekali. Iya. Iya benar Jadi, Bu. jadi tuh kenyamanan Mbak, karena kan dia menempel di kulit ya. Ah, Karena syar'i kan cenderung memakai jilbab panjang, dia Oke. tidak gerah. ah, Iya. Ini juga ada bunga-bunganya ya Bu, ya Iya, bordiran iya. bunga ya. Iya, Tapi nggak iya. terlalu banyak ya, soalnya anak muda nggak suka terlalu full bunga Betul, gitu betul. kan Bu. Nanti kesannya Ah, nggak anggun karena kalau Oke. syar'i itu cenderung bagaimana bisa tampil elegan, tetapi tetap menutup auratnya yang sesuai syariat, tidak membentuk sekali seperti itu. Jadi kita bikin memang soft, nggak terlalu genjreng-genjreng kayak gitu. Berarti untuk produk Raina yang hijab ini lebih ke syar'i ya Bu? Syar'i semua atau mungkin ada blus-blus gitu juga? Kalau secara produksi memang kami Syar'i syar'i ya. atau gamis-gamis aja. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan banyak yang misalnya custom memang tidak menggunakan jilbab syar'i. Iya. Kami terima. Jadi kenapa kami memfasilitasi dengan jasa desain gitu. Jadi prinsip kami bagaimana customer itu nyaman dengan kami dan tetap menjalin silaturahim, itu yang kami jaga sampai saat ini. Oke, keren sekali. Oke, untuk strategi marketing, bagaimana sih Ibu memasarkan produknya melalui online dan offline? Bagaimana Bu? Iya, ketika itu masih belum banyak medsos ya Mbak. Iya. Iya. Kami menggunakan online-nya lewat BBM. Zaman segitu kita foto, kita taruh di profilnya BBM seperti itu. Dan yang kedua, kita offline karena kan kami ada butik di rumah tapi tidak terlalu besar, tetapi kita offline karena kami punya komunitas teman-teman arisan. Ketika ngantar anak-anak sekolah ketika TK punya teman arisan yang ini, Iya. akhirnya itu menjadi wadah saya untuk marketing gitu. Iya. Jadi saya bikin baju yang agak unik, kita pakai ke arisan, nanti teman-teman bertanya, kok lucu, kok ini, bikin dong, kayak gitu. Setelah di zaman yang sekarang, Ranaya Hijab juga tidak ketinggalan mengikuti digital marketing. Oke. Iya, jadi Ada webnya sendiri nggak Bu? ada webnya, ada IG-nya. Ya, oke. Iya, gitu. IG-nya Ranaya Hijab juga ya Bu ya. Betul. Oke, untuk menyikapi pasar ya Bu, sekarang kan sudah banyak sekali produk-produk busana muslim yang apalagi yang syar'i ya Bu ya. Untuk menyikapi pasar biar produknya Ibu makin dikenal pasar, bagaimana Ibu? Soalnya kan saingan sekarang itu banyak sekali ya Bu ya. Iya, betul Mbak. Jadi untuk menyikapi seperti itu, Ranaya Hijab sengaja bikin baju yang sangat terjangkau. Jadi dari sisi bahan kami Range menyesuaikan. harganya berapa Bu? Bisa di Kalau untuk gamis antara 150 sampai Wow. dengan sekian-sekian Ya, gitu. oke. Iya. Mulai dari 150 ya sudah bisa mendapatkan kualitas busana muslim yang sangat cantik pemirsa. Karena emang desainnya ini sangat unik pemirsa, lihatlah. Ada outernya, cantik sekali. Kualitas jahitan Kualitasnya kami juga jaga, Mbak. Iya. wow, sekali ya Bu ya. Terus kenapa sih Bu kok emang dari harga yang terjangkau? Karena niatan kami juga menghijabkan gitu, Oke. menghijabkan bagi kami semuanya itu. Jadi ada sisi siarnya gitu. Iya. Kalau semua mahal, kapan dong kamu mau pakai busana yang menutup aurat? Niatnya begitu. Jadi kami Ranaya Hijab juga bisa produksi yang seperti itu, tetapi bisa juga kalau dari customer meminta yang wow, Iya. yang harus pakai kristal, harus pakai mutiara, harus yang bordirnya seperti ini, insya Allah kami melayani. Iya. Kalau di dunia bisnis pasti ada lika-liku ya Bu ya. Apa sih yang Ibu selama ini pernah alami ketika pertama kali membuka busana muslim ini? Maksudnya pertama kali timbul ide ini loh, saya kasih nama Ranaya Hijab, terus dipasarkan. Pertama kali apa Bu yang apa itu namanya itu, kesusahannya seperti apa? Soalnya kan dalam dunia bisnis kan nggak langsung mulus gitu kan Bu. Iya. Perlu
pasti ada kerikil-kerikilnya. Oh iya, Nah. pastinya. Untuk pertama kali, apa yang Ibu alami ketika memasarkan produk? Iya, jadi Biar lebih dikenal masyarakat gitu kan. iya Mbak, kalau kami mengerjakannya belum konveksi ya Mbak. Oke. Jadi kami mengerjakannya satu persatu Ah. dengan detail yang berbeda, dengan jumlah yang tidak banyak, dengan desain-desain yang unik. Nah, Tetapi ternyata di pasaran itu, Masya Allah luar biasa Mbak. Harga itu bisa, yang sekarang juga malah luar biasa kalau kita pakai marketplace ya, seperti bla 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 itu kan banyak, itu baju bisa 20.000 loh. orang, Iya ya. benar-benar. Tapi zaman dulu kan belum ada tuh, waktu Mbak Ica kan sekarang nanya di awal Iya. itu. Ketika kita sudah merasa benar-benar totalitas, bikin desain dan sebagainya, ternyata pasar itu memang waktu itu baju syari lagi happening bener Iya. waktu itu. Jadi nggak tahu dari mana yang memang punya tenaga kerja sangat murah dan bahan bisa KW toh Mbak. Iya. Wow, itu kalau Wow. saya jual 100 mereka bisa 75. Iya. Sekarang itu pas saingannya tuh harga murah, Bu. Bener Mbak. Harga murah, model kekinian, pasti semua cari, Bu. Iya. Padahal kan dalam busana ya, kalau saya sendiri lebih suka yang berkualitas, Iya. bisa dipakai untuk lama, jangka Betul. panjang itu. Dan dengan desain yang unik agar tidak berjamaah nih Nah, makanya. itu, Kan malu nih Bu. kalau di kondangan tahu loh kok sama, karena Kakak sama. ketika gitu saya kan. belum produksi baju muslim Ah. pernah Mbak ngalamin. Oke, Jadi ketika gimana? saya datang nih ke kondangan, Iya. perasaan saya udah paling bagus nih baju saya. Ternyata ada 4 orang loh dengan baju yang sama. Wow. Makanya timbul inspirasi Ini, juga. oh. Jadi bikin baju yang nggak jamaah deh gitu. Oke, berarti ini desainnya nggak banyak ya, Bu ya? Insya Allah begitu. Oke. Insya Allah, Custom juga ya? Custom bisa, Oke. iya. Dan memang kami memang terima custom gitu. Tapi awalnya saya harus bikin beberapa desain. Mm-mm. Nanti custom para customer itu misalnya berkunjung ke butik saya, bisa misalnya nanti requestnya aku nggak pakai ini, aku nggak suka lengannya begini, aku nila seperti Ya itu. Allah. Jadi memang kami bikin berusaha Mm-mm. enak sama enak, nyaman. Iya. Ketika customer puas itu bahagia saya. Bahagia sekali Iya. ya, Bu, kalau lihat customer puas. Soalnya kan emang ya, Bu ya, kalau bilang masalah desain, bilang masalah fashion sekarang, itu kan yang lebih murah, yang lebih kekinian. Jadi semuanya tuh pingin beli seperti itu. Padahal Iya. kan kalau berbicara masalah desain, itu kan kita tuh sebenarnya pilih baju yang gak dilirik kalayak lain. Maksudnya Iya. kita harus punya desain sendiri. Kita harus punya baju yang desainnya nggak disamakan sama yang Iya. lain. Soalnya kan nggak enak, Bu, kalau punya baju terus samaan sama yang Iya, lain. bener. Ketika nge-mall, ketika ngapain gitu Iya, kan, betul. aduh, kurang apa ya, Bu ya? Kurang cantik gitu loh. Ngerasa Iya. kayak pakaiannya tuh pasaran banget gitu Ya, kan. yang sama yang seperti saya ceritakan ketika di kondangan udah berasa yang paling bagus nih saya Oke. pakai. Ternyata ketemu kok ada 4 orang yang pakai baju yang sama ya. Itu soalnya mungkin mereka pinginnya yang kekinian, Bu. Ternyata sama. Sama juga, Iya, banyak ternyata sekali frekuensinya seperti itu. sama, pemikirannya sama, berasa paling bagus. Ternyata di tempat yang sama lah kok sama ya. Iya. Gitu. Padahal busana itu yang lebih cantik itu adalah ketika kita bisa memperagakan busana yang itu desainnya unik, Ya, yang betul, orang lain Mbak. tidak bisa meniru desain kita. Betul, walaupun Betul, kan? sederhana tapi kita nggak samaan. Gitu, Oke, makanya. dan di ranah hijab bisa desain sendiri, bisa mengcustom ya teman-teman ya. Boleh, boleh. Ingat-ingat bisa custom. Jadi ketika kita pingin modelnya seperti itu, semua Bu Titin bisa melayani ya. Bu, Betul, ya. insya Allah begitu. Keren Nanti sekali. kami bantu desainnya, misalnya kurang, selalu kita gambar Mbak, Iya. selalu kita desain ulang sebelum kita proses, kita sampaikan lagi ke customer apa yang kurang sebelum kita eksekusi para kain-kain ini. Iya, Kita bawa dulu kainnya, jadi kita bisa persis gitu. Oke, berbicara masalah kain nih, Ibu. Untuk pemilihan kain itu kan tidak mudah ya, Bu. Harus pengalaman. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk memilih kain yang bagus dan beda dari yang lain, gitu kan? Iya. Jadi kalau secara kain itu Ah. di pasaran ada semua Mbak. Iya. Sekarang bikin sama lah dengan Oke, bahannya iya. sama. Cuman pandai-pandainya kita Untuk kalau pertama kali memilih kain gimana? Itu pengalamannya, Bu. mungkin karena saya sejak kecil keluarga saya itu termasuk yang peduli dengan Produk. peduli Fashion. dengan fashion gitu. Oke. Jadi sudah terbiasa gitu kalau misalnya